Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Cerita hari ini berawal dari sepenggal video lama. Entah apakah sebelumnya teman-teman pernah melihatnya. Pada November 2006, sepenggal video tentang monster laut raksasa misterius diunggah ke dunia maya secara anonim. Meski resolusi video sangat rendah, tapi ketika makhluk itu mendekati kamera, kita masih bisa secara samar-samar melihat kaki dan lengannya yang panjang. Karena makhluk humanoid unik ini biasanya bersembunyi di pantai Antartika, dan ada yang menduga monster itu dibuat secara diam-diam oleh ilmuwan Jepang dan diterjunkan di Antartika. Oleh karena itu, orang-orang menamakannya Ningen atau Ningen menurut pengucapan bahasa Jepang, atau disebut juga manusia Antartika. Menurut beberapa ahli peneliti alien, bahwa Ningen sebenarnya adalah alien Antartika. Namun karena kurangnya bukti yang kuat, banyak orang tidak percaya dengan keberadaan Ningen dan bahkan menganggap video ini palsu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, cukup banyak bermunculan foto, video, dan saksi mata terkait Ningen atau monster laut Antartika ini. Lantas, apakah bukti ini menunjukkan bahwa ada makhluk asing di lautan? Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang makhluk asing yang ditemukan para ilmuwan di lautan. Meski lautan menduduki sekitar 71% dari luas permukaan bumi, namun manusia hanya menjelajahinya kurang dari 5%, karena tingkat teknologi manusia saat ini tidak cukup untuk mendukung aktivitas eksplorasi di bawah air dalam jangka panjang. Selama ini, para ilmuwan juga sangat penasaran, ingin tahu apa gerangan sebenarnya yang ada di kedalaman laut itu. Bahkan beberapa ilmuwan mengakui bahwa mereka tidak memiliki petunjuk apapun tentang laut dalam, karena sejauh ini manusia jauh lebih banyak memahami tentang permukaan Mars daripada kedalaman dasar laut. Dan seiring dengan semakin dalamnya eksplorasi manusia menjelajahi lautan, semakin banyak pula temuan-temuan aneh yang secara bertahap diekspos ke publik. Salah satu teori yang sulit dipercaya adalah bahwa lautan kita sebenarnya adalah sebuah laboratorium alien. Banyak spesies alien misterius yang tersembunyi di dalamnya, dan banyak penemuan ilmiah tentang lautan dalam beberapa tahun terakhir ini sepertinya dapat membuktikan pandangan ini. Jadi, mungkinkah ada makhluk asing di kedalaman lautan? Lalu dari mana sebenarnya makhluk asing ini? Menurut catatan pada tahun 1875, komunitas ilmiah arus utama tetap meyakini bahwa organisme tidak dapat bertahan hidup di bawah 550 meter dari permukaan laut. Tetapi tak lama kemudian, sebuah tim ekspedisi ilmiah untuk menemukan lebih dari 4.700 spesies makhluk laut baru di kedalaman laut itu, dan lebih dari 1 abad kemudian ditemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Makhluk asing di laut dalam. Pada Februari 1977, ilmuwan menemukan sesuatu yang menakjubkan di area lebih dari 2.400 meter di bawah permukaan laut, sekitar 400 km timur laut Kepulauan Galapagos. Di sekitar dasar laut area tersebut terdapat ventilasi hidrotermal. Orang-orang yang pada awalnya mengira tidak akan ada kehidupan di sana, namun sebaliknya, yang mengejutkan adalah tidak hanya ada kehidupan di daerah ini, tetapi juga dipenuhi dengan spesies yang belum pernah ditemukan di belahan manapun lain di bumi. Para ilmuwan menemukan cacing tabung raksasa di sana, yang memiliki tubuh relatif besar dan warna yang indah. Di sana juga hidup berbagai jenis udang, kepiting, dan ikan. Inti dari pembentukan ekosistem bawah laut unik di sekitar ventilasi hidrotermal terletak pada sumber makanan yang tidak biasa. Cara organisme tersebut memperoleh energi di dasar laut tanpa cahaya itu mirip dengan fotosintesis, tetapi bukan dari sinar matahari. Mereka mengoksidasi sulfida yang dihasilkan dari ventilasi hidrotermal. Penemuan fenomena ini mengejutkan komunitas biologi kelautan saat itu, dan mengingat makhluk-makhluk aneh ini telah ditemukan, lantas mungkinkah monster laut legendaris seperti Ningen juga eksis? Meskipun sejauh ini tidak ada bukti yang kuat untuk menegaskan keberadaan Ningen,
Namun ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa ada makhluk misterius lain seperti Ning-En yang bersembunyi di kedalaman lautan, yaitu ubur-ubur laut dari spesies Turritopsis nutricula yang dapat hidup abadi. Ubur-ubur mercusuar adalah ubur-ubur kecil transparan yang sistem pencernaannya berwarna merah, berbentuk seperti mercusuar yang dapat diamati dari luar. Makhluk yang sekilas tampak tidak mencolok ini memiliki keterampilan yang unik. Ketika kondisi lingkungan eksternal menjadi tidak menguntungkan, misalnya suhu menjadi terlalu tinggi, menyebabkan salinitas laut berubah, maka ubur-ubur mercusuar ini mampu berubah dari periode dewasa kembali ke masa bayi dan memulai hidup dari awal lagi. Jadi pada dasarnya, ubur-ubur mercusuar selalu berubah seperti itu secara berkesinambungan. Secara teori, tidak ada batasan berapa kali dalam proses ini, sehingga orang-orang berpikir bahwa ubur-ubur mercusuar memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Tetapi pertanyaannya, mengapa ada spesies laut yang bentuk kehidupannya sepenuhnya tidak sama dari organisme lain yang pernah ditemukan di bumi? Para ilmuwan belum memiliki jawabannya, tetapi menurut beberapa ilmuwan, jawabannya mungkin sangat sederhana. Ubur-ubur yang hidup abadi ini dan makhluk laut dalam lainnya yang mungkin eksis itu kemungkinan sama sekali bukan organisme asli dari planet kita, tetapi dari luar angkasa. Faktanya semakin banyak ditemukan secara ilmiah terkait pandangan yang sekilas terdengar tidak berdasar ini untuk membuktikan kemungkinannya. Pada 19 Agustus 2014, kosmonot Rusia melihat sesuatu yang mengejutkan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka melihat sejenis plankton yang sering terlihat di bawah air di luar jendela. Temuan ini seketika menarik perhatian komunitas ilmiah, dan tim ilmuwan yang terlibat dalam penelitian ini menarik kesimpulan ini. Menurut mereka, tidak mungkin bagi kosmonot membawa mikroba ke luar angkasa yang berjarak lebih dari 400 km dari permukaan bumi. Karena itu, kemungkinan besar mereka adalah spesies dari luar angkasa. Bukti kuat ini tidak hanya menunjukkan bahwa kehidupan dapat bertahan dalam kondisi ekstrim di luar angkasa, tetapi juga kemungkinan besar dibawa ke bumi seiring dengan aktivitas manusia. Jika memang demikian, maka spesies yang sama sekali berbeda dari makhluk yang kita kenal, seperti ubur-ubur mercusuar atau makhluk humanoid Ning-En dan sejenisnya, kemungkinan besar bukan spesies dari bumi, tetapi dari luar angkasa. Tahukah Anda bahwa laut dalam yang diakui oleh komunitas ilmiah tidak akan ada kehidupan pada lebih dari 20 tahun yang lalu itu, kini satu persatu telah dibuktikan bahwa memang ada kehidupan di sana. Jika spesies dari luar angkasa ini memang benar-benar menetap di lautan bumi, mungkinkah mereka terbawa ke bumi secara tidak sengaja oleh aktivitas manusia, atau sengaja dikirim ke bumi? Terkait ini, para ilmuwan juga telah menemukan lebih banyak petunjuk dari meteorit. Panspermia. Panspermia merupakan sebuah hipotesis bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta karena disebarkan melalui meteorit, asteroid, dan planetoid. Wikipedia. Pada 19 Desember 1974, Dr. Nalin Chandra Wickramasinghe, seorang profesor astronomi di Universitas Cambridge, menerbitkan sebuah artikel di jurnal Nature dan sempat membuat geger komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah arus utama pada saat itu percaya bahwa kehidupan di bumi secara spontan muncul dari senyawa organik dari lautan purba. Tetapi para ilmuwan masih tidak yakin bagaimana organisme berevolusi dari materi tak bernyawa. Menurut Dr. Nalin Chandra yang berlawanan dengan komunitas ilmiah arus utama, bahwa banyak hal yang mendukung pandangan bahwasanya kehidupan manusia dimulai dari luar bumi. Mikroba dari luar angkasa tiba di bumi dari komet yang kemudian berkembang biak untuk membentuk kehidupan manusia. Bukti-bukti yang dipublikasikan di Cambridge University International Journal of Astrobiology. Ya, kita semua orang asing. Kita keturunan berbagai kosmik. Kita adalah bagian dari rantai terhubung yang diperluas melampaui volume besar kosmos. Tanpa dapat ditawar lagi, bukti menuju ke arah ini, ujar Dr. Chandra. Profesor dan koleganya
almarhum Sir Fred Hoyle telah memperjuangkan apa yang disebut panspermia, sebuah teori yang dikemukakan pada tahun 1960-an. Bukti dari ilmu astronomi sangat mendukung pandangan bahwa kehidupan tidak dimulai dari bumi, tetapi dari luar, kata Dr. Chandra. Ini adalah panspermia yang mungkin pernah Anda dengar sebelumnya. Dr. Chandra memperkenalkan dua jenis teori asal-muasal kehidupan. Teori pertama adalah bahwa manusia dan semua kehidupan di bumi berasal dari makhluk asing yang dibawa ke komet dan menghantam bumi. Teori kedua adalah bahwa spesies asing yang maju di planet yang jauh akan dengan sengaja mengirim elemen penting kehidupan ke satu planet tertentu. Dan gagasan ini juga menyebutkan bahwa kemungkinan bumi pernah diduduki oleh makhluk asing sejak lama. Selama beberapa dekade, para ilmuwan arus utama telah menolak teori panspermia dengan alasan bahwa kehidupan tidak dapat bertahan dalam kondisi ruang angkasa yang ekstrim. Tetapi plankton laut yang ditemukan oleh kosmonot Rusia di Stasiun Luar Angkasa Internasional memang telah membuktikan bahwa kehidupan dapat eksis di lingkungan ruang angkasa yang ekstrim dan kemungkinan juga dibawa komet ke bumi. Waktunya kita tarik ke bulan Maret 2019. Pada hari itu, peneliti Giorgio E. Tsoukalos mengadakan pembicaraan dengan ilmuwan planet lain, Dr. Kai-san Chen di Universitas Terbuka Inggris. Dr. Chen baru-baru ini menganalisis dua meteorit yang ditemukan pada tahun 1958, dan dia menemukan sesuatu yang luar biasa dari meteorit ini, yaitu kristal garam yang mengandung air cair, dan Giorgio menemui Dr. Chen untuk mencari tahu hal itu. Lalu apa yang tersirat dari penemuan ini? Bisakah itu membuktikan lebih lanjut bahwa kehidupan bumi berasal dari luar angkasa? Menurut Dr. Chen, kedua meteorit itu jatuh ke bumi pada tahun 1958. Setelah diteliti lebih lanjut, mereka menemukan air cair dan bahan organik dalam kristal garam biru meteorit tersebut. Sampai di sini, pasti ada yang tak tahan mengatakan bahwa bisa jadi meteorit itu telah diresapi air setelah jatuh ke bumi, seperti misalnya air hujan atau jatuh ke suatu tempat berair. Tetapi Dr. Chen menjelaskan tidak ada kemungkinan itu, karena kedua meteorit yang diteliti itu segera dibawa pergi oleh para ilmuwan tak lama setelah jatuh ke tanah, dan kedua meteorit itu jatuh di tempat yang kering. Dr. Chen melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka menemukan air dan asam amino dalam meteorit. Apa artinya ini? Kita tahu, asam amino adalah senyawa penyusun protein dan sangat penting dalam organisme. Oleh karena itu, penemuan asam amino dalam air pada meteorit dapat dikatakan sebagai penemuan besar. Yang tak terduga adalah, penemuan Dr. Chen menunjukkan bahwa protein yang menyertai meteorit ke bumi dari luar angkasa itu telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa bumi bukan satu-satunya planet dengan elemen kehidupan. Dr. Chen kemudian menunjukkan kepada Giorgio sebuah mesin yang mampu menganalisis sampel meteorit berskala nano. Dia menggunakan mesin itu membandingkan asam amino yang ditemukan di meteorit dengan asam amino di bumi, dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan antara keduanya. Dr. Chen mengatakan ini bisa dikatakan sebagai penemuan yang revolusioner. Kehidupan telah dibawa ke seluruh ruang angkasa dengan cara yang belum diketahui manusia. Artinya bahwa elemen-elemen dasar kehidupan ini ada di mana-mana di alam semesta, dan sangat mungkin kehidupan itu dimulai dari suatu tempat di luar bumi. Jika memang demikian, maka meteorit dengan bahan organik luar angkasa itu tidak hanya akan jatuh di daratan bumi, tetapi juga kemungkinan besar akan jatuh di lautan, dan makhluk-makhluk aneh yang kita saksikan itu sangat mungkin berasal dari luar angkasa. Bukankah begitu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.